Ya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan peningkatan kinerja manufaktur ini menjadi sinyal yang positif bagi prospek pemulihan ekonomi Indonesia di semester 2 2020. Lantas, seberapa besar peningkatan kinerja manufaktur dapat mendongkrak perekonomian dan apa saja langkah pemerintah untuk terus meningkatkan industri manufaktur? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Ignatius Warsito, dan juga ada Wakil Ketua Umum Kadin dan juga sebagai Ketua Apindo Bidang Kawasan Ekonomi, Sani Iskandar, serta akan hadir juga Direktur Eksekutif Next Policy, ada Mas Fitra Faisal di sini. Saya sapa seluruh narasumber saya, Pak Warsito, Pak Sani, dan juga Mas Fitra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Baik, ini kabar baik dan bisa menjadi sinyal positif untuk Indonesia karena kalau kita lihat dari data ada indeks yang menunjukkan bahwa Agustus ini terjadi perkembangan dari bulan Juli begitu ya, dengan menggeliatnya ekonomi atau pasca dilonggarkannya PSBB menjadi PSBB transisi. Saya ke Pak Warsito, faktor apa yang sebenarnya meningkatkan indeks manufaktur di bulan Juli ini? Jadi salah satu faktor indeks pertumbuhan daripada manufaktur ini memang kita lihat dari momentum beberapa sektor industri yang tumbuh di masa perang dagang maupun di pandemi ini. Jadi kalau kita lihat dari dampak maupun yang moderat maupun yang justru mendapat kontribusi baik beberapa sektor seperti otomotif, elektronik, kemudian petrokimia, dan beberapa sektor justru meningkat secara signifikan seperti makanan, alat-alat kesehatan, dan produk tekstil. Nah, ini yang menjadi poin penting bagaimana kita melihat Agustus ini dari Juli bisa merambat naik. Ini merupakan optimisme daripada kinerja sektor industri. Oke, kalau dilihat ini dari sisi produksi, kemudian konsumsi dan juga domestic demand, dengan peningkatan indeks manufaktur ini, apakah juga bisa ditandai bahwa daya beli sudah semakin membaik begitu dalam 2 bulan terakhir ini atau bagaimana, Pak? Ya, saya pikir secara agregat daya belinya makin membaik, walaupun banyak tantangan-tantangan dari aspek utilitas untuk mengeber masa pemulihan ekonomi ini, Pak. Oke, saya ke Pak Sani, saya ingin tanggapannya kalau dari kacamata pelaku usaha seperti apa Pak Sani dengan indeks PMI yang meningkat ini? Ya, Mbak Popi, jadi yang pertama-tama tentunya saya ingin memberikan apresiasi ya, khususnya kepada Kementerian Perindustrian, karena memang dari sejak awal ya, sejak era pandemi, melalui surat edaran Menperin ya nomor 4, 7, dan 8 ya tentang pedoman bagaimana melaksanakan kegiatan daripada kegiatan industri di masa pandemi ya, kemudian pengajuan perizinannya sampai kemudian pemantauannya itu berani dikeluarkan oleh sebuah kementerian, sehingga paling tidak ya pertumbuhan ekonomi kita khususnya di sektor industri manufaktur tidak terlalu jeblok sekali gitu ya. Nah, kedua juga adanya penambahan ya beberapa sektor prioritas untuk substitusi import. Ini yang juga dari 5 menjadi 7 sektor ya, meliputi otomotif, kimia, makanan minuman, tekstil, busana elektronik, dan juga plus ada farmasi dan alat kesehatan. Ya, ini yang juga memberikan semacam dorongan ya kepada pendalaman struktur industri kita, sehingga kita jangan sampai terus tergantung pada produk-produk import. Nah, di sisi lain yang secara umum kita melihat memang adanya implementasi adaptasi daripada kebiasaan baru secara bertahap ya, memasuki situasi kehidupan normal baru, new normal. Ini pelan-pelan ya, bertahap ya, di kegiatan operasional di sektor industri ini mulai bisa disesuaikan. Ya, tentunya semuanya ini perlu pentahapan setelah di masa-masa awal waktu itu sempat memang terhenti. Nah, ini yang diharapkan
ini juga bisa dibarengi dengan adanya permintaan-permintaan yang meningkat juga ya, khususnya memang permintaan dari dalam negeri. Ya, untuk itu makanya konsumsi masyarakat, belanja pemerintah juga harus ditingkatkan supaya ini bisa direspon dengan peningkatan daripada produksi dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri terus saja ini nggak mudah karena ini pertimbangannya dari masing-masing negara kan beda-beda ya, konsumen di luar. Jadi yang kita terus upayakan ini pasar domestik kita ini yang cukup besar itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Saya rasa itu Mbak Popi. Oke, saya ingin minta tanggapannya Mas Faisal soal ini. Bagaimana sebenarnya dan sesungguhnya gambaran industri manufaktur di Indonesia? Kalau kita tarik dari awal 2020 setelah terjadinya pandemi hingga bulan September ini memasuki kuartal ketiga, Mas Fitra. Ya, Mbak Popi. Jadi saya lihat sebenarnya tahun 2020 adalah tahun momentum kebangkitan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memasuki bulan Januari ke Februari itu sebenarnya angka PMI kita sudah di atas 50 ya. Dan bahkan sudah kalau kita bicara mengenai perdagangan internasional itu sudah mulai surplus ya. Ekspornya juga bahkan sudah meningkat. Kalau sebelumnya surplus berasal dari impor yang memang lebih turun dibandingkan ekspor, tapi mulai tahun 2020 ini ekspornya justru kecenderungannya meningkat gitu ya. Meskipun harus anjlok di bulan Maret dan April, tapi kalau kita lihat lagi di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu secara konsisten naik ya. Di bulan Mei 28, di bulan Juni itu 39, di bulan Juli 48, baru bulan Agustus masuk masa ekspansi ya di atas 50,8. Nah ini sebenarnya adalah buah dari intervensi yang menurut saya intervensi non fiskal dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini apresiasi diberikan kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Keuangan terkait dengan instrumen non fiskal tersebut. Apa saja? Itu tadi ada beberapa yang sempat disebutkan oleh Pak Sani terkait dengan kebijakan di Kementerian Perindustrian. Di Kementerian Perdagangan ada juga kebijakan yang juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan relaksasi impor bahan baku dan barang modal, yang mana ini merupakan salah satu focal point menurut saya karena ini secara korelasi positif terhadap kenaikan PMI tadi, gitu ya. Meskipun kita harus menunggu instrumen fiskalnya bekerja secara maksimal, tapi setidak-tidaknya instrumen non fiskal sudah cukup baik. Nah, kenaikan PMI ini juga sebenarnya kalau kita lihat dengan beberapa tanda-tanda atau data-data lain yang berserakan, ini masih cukup inline ya. Seperti misalnya tren mobilitas. Nah, tren mobilitas yang kami kelola dari Facebook dan juga Google Mobility, ini sebenarnya rata-rata mobilitas masyarakat Indonesia sudah kembali ke level baseline-nya. Kalau kita tetapkan di bulan Januari, ini sudah seperti U-shape, sudah mulai recover. Saya rasa di akhir September ini tren pergerakan masyarakat dan transaksi sudah kembali ke level di bulan Januari. Tetapi yang menjadi masalah adalah tren mobilitas ini seiring atau sejalan dengan tren outbreak. Nah ini juga yang harus kita mitigasi dengan baik, karena biar bagaimanapun kalau kita bicara mengenai skenario pertumbuhan ekonomi, skenario tersebut sangat tergantung pada variabel kesehatan, which is dalam hal ini pandemi, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Maka adaptasi kebiasaan baru yang sekarang menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi itu harus dijalankan betul-betul secara strict. Oke, saya ingin minta tanggapannya Pak Warsito. Tadi kalau kita lihat kabar baiknya tren mobilitas sudah mulai positif, tapi ini juga menurut Mas Fitra seiring dengan tren outbreak begitu dan berhubungan dengan kesehatan. Ini seperti saudara kembar yang kalau yang satu ditolongin, yang satunya juga problem begitu. Ini bagaimana lagi nih upaya antisipasi pemerintah? Sementara kan PEN juga sudah terus digelontorkan, serapan sudah berjalan begitu. Iya, kami sangat menyadari dan memahami kenapa kami dari awal meyakini bahwa dengan kebijakan izin mobilitas dan kegiatan industri itu menjadi salah satu kunci. Secara psikologi industri ini kan nggak boleh berhenti. Jadi kalau kami dari Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi dari sisi bagaimana kita menyiasati dari protokol kesehatan di lingkungan industri ini kan juga secara alami mereka sudah melakukan protokol kesehatan itu. Dan kami dari Sekretariat Tim Pemantau IOMKI ini pun juga sudah melakukan komunikasi secara intens ke gugus tugas daerah maupun kawasan-kawasan industri, sehingga hal-hal terkait dengan
apa yang dikhawatirkan terhadap aspek kesehatan itu menjadi lebih memotivasi daripada teman-teman pelaku industri untuk lebih cepat lagi merespon daripada kegiatan-kegiatan industri itu. Ya, ini seperti yang kami lakukan bersama Pak Sani selaku Ketua HKI ini beberapa kali kami melakukan webinar memfasilitasi bahwa pentingnya keberlanjutan kegiatan industri sehingga walaupun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Berarti kemarin kami langsung turun ke 2 kawasan industri dan 1 perusahaan besar Suzuki. Dari sisi utilitas merambat menaik ini. Akhirnya kita lihat dampak positifnya terhadap tren PMI yang positif ini. Dan demikian juga Kementerian Perindustrian sekarang mendorong relaksasi terhadap yang non fiskal tadi, seperti kita sedang mengupayakan harga gas $6, kemudian harga listrik relaksasi, program-program yang terkait bagaimana industri itu utilitasnya di kuartal 3 dan 4 ini naik signifikan. Dan ini kami lihat sendiri di ekspansi beberapa industri otomotif maupun elektronika itu sudah masuk pada normal track. Artinya kepercayaan industri terhadap kebijakan pemerintah yang menjadi sesuatu yang momentum untuk merespon dari pemulihan ekonomi ini. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahasnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.